Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Adrian Adiputra, perwakilan dari kelompok 5 pameran virtual Pasti 2. Sebelum itu, kelompok 5 berisi 4 anggota, diantaranya saya Adrian, ada Yanuar Yovan, Alvito Dwi, dan Febrianti. Selanjutnya di video singkat kami membuat tur pabrik virtual, diantaranya ada 5 poin yang akan disampaikan dalam video ini. Di antaranya yang pertama OPC dan FPC, Operation Process Chart dan Flow Process Chart. Yang kedua, Material Handling, apa saja sarana untuk membuat proses video produksi. Yang ketiga, gambar layout ruang lingkup perusahaan produksi dalam 2 dimensi. Keempat, gambar 3 dimensi ruang lingkup produksi. Dan yang kelima, simulasi promodel dari produksi. Untuk Operation Process Chart-nya akan dijelaskan oleh Yanuar Yovan dan Flow Process Chart akan dijelaskan oleh Febrianti. Yang kedua, Material Handling akan dijelaskan oleh Alvito Dwi. Gambar layout ruang lingkup perusahaan produksi dalam 2 dimensi, 3 dimensi, dan simulasi promodel akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kelompok kami membuat produk bernama Sel Surya dengan fitur pembersih otomatis. Selamat sore, perkenalkan nama saya Yanuar Irfan Timoti. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta proses operasi, di mana peta proses operasi ini berfungsi untuk memvisualisasikan seluruh aktivitas yang dilakukan dalam proses pembuatan produk AutoClean, mulai dari bahan baku masuk hingga produk jadi tersimpan di gudang. Simbol bulat menunjukkan aktivitas operasi atau proses kerja. Simbol kotak menunjukkan pemeriksaan dan panah ke bawah di akhir proses menunjukkan aktivitas penyimpanan. Kita mulai dari sisi kiri diagram yaitu bagian box panel. Yang pertama, proses pertama adalah mengukur menggunakan mesin atau 0,11 selama 60 detik. Yang kedua selanjutnya adalah memasang box menggunakan obeng 0,12 selama 10 detik. Setelah itu bagian box panel selesai dan lanjut ke bagian berikutnya. Masuk ke bagian rangka, terdapat beberapa proses penting. Yang pertama mengukur dan memotong menggunakan mesin 02 dan 06 masing-masing 120 detik. Yang kedua membuat lubang pipa dengan mesin bor O7 selama 60 detik. Yang ketiga, memasukkan bagian pipa menggunakan amplas O8 selama 60 detik. Semua proses ini bersifat manual dan menggunakan alat bantu sederhana. Selanjutnya pada bagian shaft, proses dimulai dari yang pertama mengukur menggunakan mesin O1 selama 180 detik. Yang kedua, memotong bagian alas dan membuat profil pakai gergaji dalam O2 dan O3. Yang ketiga, menghaluskan menggunakan amplas. Yang keempat, merakit bagian alas dan bagian stand. Lalu yang kelima, dilanjutkan dengan perakitan kabel dan pemasangan part esi. Setelah semua proses perakitan selesai, dilakukan tahap pemeriksaan produk AutoClean dalam I2 selama 60 detik. Jika produk lolos uji inspeksi, maka dilakukan proses packing dalam O14 selama 90 detik dan kemudian produk disimpan ke dalam gudang. Berdasarkan tabel analisa di bagian bawah gambar, ditunjukkan terdapat 13 aktivitas operasi dengan total waktu 2440 detik. Yang kedua, satu aktivitas pemeriksaan selama 60 detik. Yang ketiga, satu operasi gabungan selama 90 detik. Dan satu penyimpanan. Sehingga total waktu baku untuk proses pembuatan satu unit AutoClean adalah 2590 detik. Dengan adanya peta proses ini, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi tahapan produksi serta mencari peluang perbaikan atau efisiensi proses. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti. Di sini akan menjelaskan FPC produk solar cell. Flow Process Chart atau FPC merupakan suatu peta yang menggambarkan semua aktivitas, baik aktivitas yang produktif seperti operasi dan inspeksi, maupun tidak produktif seperti transportasi, menunggu, dan menyimpan, di mana kegiatan yang terlibat dalam proses pelaksanaan kerja diuraikan secara detail dari awal hingga akhir.
Dengan peta aliran proses, maka akan dapat diperoleh keuntungan antara lain. Yang pertama, meminimalkan operasi-operasi yang tidak perlu atau mengkombinasikannya dengan operasi lainnya. Yang kedua, meminimalkan aktivitas handling yang tidak efisien. Ketiga, mengurangi jarak perpindahan material dari satu operasi ke operasi yang lain. Keempat, mengurangi waktu yang terbuang sia-sia karena kegiatan yang tidak produktif seperti menunggu atau transportasi. Berikut adalah FPG Product Solar Cell with Auto Clean. Saya akan menjelaskan sedikit terkait peta aliran prosesnya. Yang pertama, material dibawa dari storage ke checking area. Kemudian material akan dicek. Setelah itu, material di-cutting dengan mesin CNC. Material diamplas dengan menggunakan mesin sander orbital dengan sisi bagian dalamnya diamplas menggunakan mesin grinder. Setelah itu, material dibawa ke area pernis. Setelah material dipernis, material akan dikeringkan. Setelah itu, masing-masing komponen akan dibawa ke assembly area. Semua akan dirakit di assembly area. Setelah itu, auto clean akan dibawa ke area QC. Di QC akan dilakukan pemeriksaan reject go no go. Setelah itu, produk di packing dan dibawa ke storage area. Kemudian produk akan disimpan. Dari peta aliran proses tersebut didapatkan waktu operasi yaitu sekitar 34 menit, kemudian waktu yang digunakan untuk inspeksi yaitu 5 menit, kemudian waktu untuk transportasi atau perpindahan barangnya sekitar 17 menit. Dengan total waktu 56 menit untuk membuat satu produk solar cell with auto clean. Selamat malam, perkenalkan saya Alvito Di Kuncoro. Saya di sini akan mempresentasikan material handling. Material handling adalah suatu proses atau konsep yang mencakup kegiatan pengendalian, pemindahan, dan penyimpanan material atau produk dalam suatu sistem produksi, pergudangan, distribusi, hingga konsumsi dan pembuangan. Proses ini melibatkan perpindahan barang dalam jarak pendek menggunakan berbagai peralatan manual, semi-otomatis maupun otomatis, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mengurangi biaya operasional perusahaan. Material handling juga seni dan ilmu penanganan material yang meliputi perpindahan, penyimpanan, perlindungan, dan pengawasan material agar proses produksi dan distribusi berjalan efisien dan aman. Ini termasuk pengelolaan barang dari bahan mentah hingga produk jadi, dengan mempertimbangkan kondisi dan urutan yang tepat agar biaya rendah dan kerusakan minimal. Ruang lingkup meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan pergerakan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam proses manufaktur, pergudangan, distribusi, dan konsumsi. Contohnya adalah penggunaan forklift, conveyor, rak penyimpanan, dan kendaraan pengangkut untuk memudahkan perpindahan dan menyimpan barang. Tujuan material handling mengurangi biaya produksi dan operasional, menjaga kualitas produk dengan mengurangi kerusakan dan memberikan perlindungan material, meningkatkan keamanan dan kondisi kerja bagi pekerja, meningkatkan produktivitas dengan memperpendek jarak perpindahan dan mengoptimalkan aliran material. Prinsip material handling. Beberapa prinsip penting dalam material handling meliputi perencanaan yang matang, standarisasi, peralatan dan metode, serta pengaturan aliran material agar efisien dan aman. Contohnya, operasi harus direncanakan dengan tujuan jelas, menggunakan metode yang tepat dan meminimalkan perpindahan yang tidak perlu. Manfaat dengan penerapan material handling yang baik, perusahaan dapat menghemat biaya produksi, menurunkan biaya persediaan, meningkatkan efisiensi penggunaan ruang, dan meningkatkan produktivitas serta pelanggan kerja. Oke, ini adalah tata letak fasilitas 2 dimensi. Ukuran lahan total ini panjangnya 32 meter, lebar 30 meter, total area kurang lebih 960 meter kuadrat. Zona dan fungsi utamanya pintu masuk dan pos satpam. Area parkirnya terdapat 3 area parkir di sebelah kiri bangunan, sebelah kanan bangunan, dan depan area masuk. Untuk fasilitas penunjang karyawannya di sebelah kiri ada musola, toilet, ruang loker atau penyimpanan barang karyawan, dan kantin. Area produksi utamanya bagian tengah bangunan ada ruangan packing, ruangan perakitan pemeriksaan, ruangan mesin molding base, ruangan mesin molding body, ruangan mesin molding cover, dan ruangan cutting cable. Dilanjutkan oleh koridor, tempat sirkulasi pekerja atau material antar stasiun kerja, dan gudang bahan baku penyimpanan material mentah sebelum masuk produksi.
gudang barang jadi, tempat penyimpanan produk jadi sebelum dikirim, dan office area kerja staf manajemen dan administrasi. Dan ada receiving, area penerimaan bahan material dari luar. Ruang pendukung tambahan di sini, di sebelah atasnya ada power electrical, ruang kontrol listrik utama, dan tempat sampah di pojok kanan atas. Untuk alur proses produksinya secara umum, ada receiving, penerimaan bahan, gudang bahan baku, ST mesin molding, base body cover, ST cutting cable, ST perakitan dan pemeriksaan, ST packing, gudang barang jadi, dan distribusi. Pembahasan keempat yaitu 3 dimensi tata letak fasilitas. Nah, ini 3 dimensi yang dibuat oleh SketchUp seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di sini ada tempat parkir, pos security, gerbang gate, pintu masuk, ada tempat parkir lagi, dan ini tempat makan, kantin, toilet, loker, dan musola, tempat ibadah. Ini tempat power supply utama listrik. Dan ini tempat pembuangan sampah. Ini tempat parkir truk untuk memindahkan bahan baku ke dalam ruangan produksi. Setelah itu ini tempat drop off barang. Di sebelah sini tempat drop off barang, tempat koridor, dan ini ada 4 ruangan proses bahan baku. Dari yang pertama, molding base, molding body, molding cover, dan cutting cable. Dan di sebelah kirinya ada ruangan administrasi atau kantor. Setelah itu, setelah barang dirakit, akan dipindahkan ke tempat pemeriksaan atau perakitan di sebelah sini, dan di sampingnya tempat packing. Setelah packing, ini tempat barang jadi dipindahkan ke sini. Setelah itu, dan ini tempat keluar, barang keluar. Nah, ini ada truknya buat menyimpan barang keluar tersebut. Oke. Nah, ini untuk simulasi menggunakan ProModel. Kita mulai. Nah, ini ya, dari bahan baku, barang masuk ke molding base, molding body, molding cover, cutting, dilanjutkan ke inspeksi pemeriksaan, dilanjutkan lagi ke packing, ke barang jadi, dan setelah barang jadi ke pick up, stock out. Itulah poin-poin yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.